Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz yang saya muliakan, ya, kita kajian santai tentang review buku. Jadi ya seperti itu tujuan utama sih, ifadah wastifadah ya. Ifadah wastifadah, jadi kita kitabnya nanti terserah asatidz ya, niana gimana memulai. Nah, berhubung setelah voting kemarin, ini kitab ini nomor 1 ya, enggak nomor 1, yang ini sama kitab Al-Uyub ya, Al-Uyub Al-Manhajiyah itu sama. Kayaknya Ustaz Singgi nih nanti yang ngebahas nih Al-Uyub Al-Manhajiyah. Tadi banyak juga kitab Al-Uyub Al-Manhajiyah yang ala kulli hal tujuan utama kita istifadah, tapi kalau bisa yang memang kita rasakan atau yang memang kita jarang mengetahui. Mungkin khusus ini tarikh Islami yang mungkin semua pada mengetahui, atau mungkin ada beberapa yang belum mempelajari, misalnya peradaban kuno atau kitab-kitab sejarah Abbasiyah, mungkin kalau selain kuliah dakwah mungkin belum belajar, atau mungkin Umayyah juga mungkin sebelum juga belum pada belajar, Mamlukiyah, Saljukiyah dan seterusnya, itu banyak yang belum belajar. Jadi insya Allah mungkin kajian atau obrolan singkat diskusi ini insya Allah mungkin hanya berapa ya? 1 jam. Jadi katanya asyanya dibelakangin supaya ada alasan nyetopnya katanya. Kalau asyanya duluan nanti nggak stop katanya. Ya, jadi insya Allah kajian santai kita, kajian santai ya. Langsung saja boleh para ikhwan dibuka ya. Kitab yang namanya Mujaz At-Tarikh Al-Islami. Ya. Kitab Mujaz Tarikh Al-Islami. Nah, itu kalau kita lihat cover bawahnya, cover paling pertama ya, di situ ditulis Awwalu Kitabin Mujazin Syamilin Anitarikh Al-Islami. Kalau di cover ininya ada kan ya? Langsung mukadimah. Oh iya. PDF-nya beda berarti ya. Ini ada tertulis Awwalu Kitabin Mujazin wa Syamilin Anitarikh Al-Islami. Nah, ini sangat tepat sekali ya. Ini kitabnya udah mungkin sekitar 30 tahun yang lalu Ustaz ya. Ini kitab udah 30 tahun yang lalu. Jadi di saat itu ya 30 tahun yang lalu memang nggak ada kitab yang mujaz. Ini udah khayamatan kitab ini ya. Ini kita mulai dari mu'alif ya. Mu'alifnya dosen di Saudi, orang Asir Mantiqah Asir, provinsi Asir. Nah, jadi mu'alifnya dan Anda baca dari dari tulisan ini, akidahnya salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi salah satu kekurangannya kitab tarikh tuh kadang-kadang dari background mu'alifnya juga gitu. Dari background mu'alifnya kadang-kadang ada yang nulis Syiah, ya kadang-kadang ada yang nulis liberal. Nah, ini ngaruh juga. Nah, tapi khusus kitab ini Ahmad Ma'mur Al-Ansiri ini orang Saudi, dan dari sisi akidah aman lah, dan memang pada dasarnya ini kitab sudah seperti matan ya. Jadi bayangkan dari dulu para ulama itu, ini sesinya kita bagi jadi 2 ya, atau bagi 3. Pertama 15 menit menjelaskan tentang buku ya, kemudian mungkin 40 menit menjelaskan tentang materi yang ada di buku ya. Nah, kemudian baru diskusi ya. Nah, ini ini kan mulainya 8:30 ya, insyaallah sampai menit 45 atau menit 50 penjelasan tentang manhaj ya, review buku ini. Jadi ini insyaallah reviewnya hanya 15 menit, sisanya materi dari kitab itu sendiri ya. Nah, kitab ini alhamdulillah pertama mujaz
mujaz. Jadi ini udah kayak matan. Bayangkan Imam Tabari dulu ya abad ketiga yang ngarang sejarah dari Nabi Adam sampai abad beliau. Nah ini memang ya ini pengen menjelaskan gitu, ingin menulis tarikh Islam secara komprehensif. Jadi ini keutamaan kitab ini dua. Pertama mujaz itu artinya ringkas, udah seperti matan asli. Ana baca ya, Ana alhamdulillah sebelum baca kitab ini banyak baca beberapa kitab. Pas baca ini itu senyum-senyum, imut sekali. Ya ibarat orang yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, tahu-tahu baca Jurumiyah. Itu benar-benar imut sekali. Antum habis murojaah Alfiyah nih, habis murojaah, nah habis itu sekilas baca Jurumiyah itu imut sekali. Nah rasanya seperti ini. Ya orang yang udah baca mu'allafat misalnya Ali Shalabi, orang yang udah baca Mausu'ah Tarikh Islam Ahmad Shilbi, ada yang udah baca tentang kitab-kitab Mahmud Syakir ya yang ditarik, atau Bidayah wa Nihayah punya Ibn Katsir, ya Ibn Athir Al-Kamil. Nah itu ini imut. Ya ini adalah mujaz. Nah kedua adalah syamil, ini komprehensif. Di setiap masa ini komprehensif. Misalnya di masa Abbasiyah aja. Di masa Abbasiyah beliau nggak ngejelasin tentang Abbasiyah aja, Ustaz Singgi udah hatam Daulah Abbasiyah, tapi ngejelasin tentang daulah-daulah kecil yang ada semasa dalam Abbasiyah. Nanti akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah kemudian itu dua ya, nomor dua. Pertama ringkas, kemudian komprehensif. Nah kemudian kedua, dan ini memang benar ini sependek pengetahuan Ana ya, sampai sekarang pun ada beberapa yang ngikutin beliau tapi nggak sebagus beliau. Ya, Ana dapetin beberapa kitab, ada yang sebagus beliau, ada yang ngikutin beliau tapi nggak sebagus kitab ini. Ya contohnya At-Tarikhul Al-Mujaz, itu setelah beliau dipakai dijadiin kurikulum oleh beberapa syekh ya, di kuliah lain. Nah, Ana baca tasawuf ya. Tasawuf sekilas nggak sebagus ini. Ini bagus di dua utama, yaitu mujaz, ringkas, kemudian syamil dan komprehensif. Ibarat laut luas tapi nggak dalam. Nah, itulah manhajiyah tuh harusnya seperti itu. Stimulasi ya, stimulan. Kita tuh sekarang kan kita thalibul ilm ya. Ya, bahkan S2 pun ya masih fasenya itu masih manhajiyah gitu. Meluas dulu tapi tidak dalam gitu. Nah nanti mungkin dalamnya seumur hidup kita. Ya seperti itu, sepanjang hidup kita yang mendalami. Nah kuliah itu adalah hanya stimulan ya. Nah lanjut. Nah kemudian ini tadi udah jelasin ya, dari Nabi Adam sampai sekarang ke-21. Nah itu poin nomor 3, ini dari Nabi Adam. Soalnya banyak beberapa kitab tarikh muasir nggak dari Nabi Adam. Kalau mau lihat buku-buku tarikh silahkan di masodirnya ya. Di masodirnya ada di belakang halaman 519 ya, masodir beliau. Masodir halaman 519. Nah, kemudian manhaj, ini metodologi beliau ya. Metodologi beliau, alhamdulillah saya hatam buku ini. Jadi walaupun beliau nggak nyebutin manhaj di mukadimahnya, tapi beliau nyebutin sedikit. Ya, sisanya saya sabar, saya kesimpulkan dari hasil syarat baca ini. Nah, kemudian berikutnya poin nomor 3 tadi ya, dari Nabi Adam. Nah, poin nomor 4, beliau hanya menyebutkan yang sahih saja dalam kism sirah, dalam kism khulafaur rasyidin. Beliau hanya nyebutin yang pokoknya yang bisa dinakat dengan ulama hadis, beliau nyebutinnya yang makbul aja, yang sahih, yang hasan, atau yang dhaif saja. Nah ini ya ulumul hadis, fiqh sunnah, insyaallah udah kita belajar ya tentang marwiyatis sirah madzahibil ulama ya. Yang paling terkenal tuh yang mengkonsepkan ini tuh Imam Baihaqi ya. Imam Baihaqi Al-Madkhal ila Sahih. Imam Baihaqi bukan ila Sahih ila Sunan. Al-Madkhal ila Sunan itu Imam Baihaqi menjelaskan tentang ini di Syu'abul Iman juga ada. Imam Baihaqi di Syu'abul Iman menjelaskan tentang ini metodologi penulisan pengseleksian riwayat-riwayat dalam hadis, dalam sirah itu adalah satu sahih, hasan, nah kemudian dhaif saja.
yang dhaif jiddan enggak. Nah, apa dan yang nggak ada sanadnya tapi masyhur. Ini kan yang nggak ada sanadnya kalau dalam hadis itu kan jatuhnya dhaif jiddan ya, nggak ada sanadnya, la aslalahu. Dalam ilmu hadis, nah itu yang la aslalahu itu jatuhnya dhaif jiddan, klasifikasinya dhaif jiddan. Dalam hadis nggak di klasifikasinya dhaif jiddan. Dhaif jiddan nggak bisa dipakai di mana-mana. Di ahkam, di kaidah nggak bisa. Di akidah nggak bisa. Nah, kalau di hadis, kalau di sirah ini kalau di sirah maaf yang la aslalahu, contohnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq bilang gitu aja, itu kan nggak ada sanadnya. Ibnu Ishaq di kitabnya Ibnu Ishaq atau langsung ngejelasin sirah. Nah itu ini apa namanya, contoh la aslalahu tanpa nggak ada sanadnya, tapi karena masyhur ya disebutin juga sama ulama-ulama setelahnya, karena ulama setelahnya bahkan disebutkan juga oleh ulama-ulama sebelumnya ya. Nah itu makanya disebutkan. Nah selain itu yang dhaif jiddan, yang sanadnya ada maudhu, bahkan Imam Waqidi walaupun minal mukthirin, tapi karena udah diklasifikasiin ya minal matrukin, nah itu nggak diambil sama ini. Nah jadi kesimpulannya beliau masalah seleksi data termasuk yang aman yang sahih, hasan, yang dhaif atau yang masyhur. Maksudnya masyhur apa kata beliau? Muttafaq, ittifaqul masadir ala dzikrihi. Ittifaqul masadir ala dzikrihi mirip dengan Imam Baihaqi. Ya kalau di Al-Fairaqi begini bunyinya yang qulu rajiman ilahil mahrabu Abdurrahim bin Husain al-Mughnibu Ahmadu Rabbi bi atamil hamdi wa bi salati wa salami uhdi ila nabiyyi wa arjullaha fi nujhi masuyatuhu shifaha min al-nisiratin nabiyil amjadi alfiyatan hawiyatan maqsadi wa li'alami talibu anna siyarat tajma'u ma sahha wa ma qad unkira wal qasdu dzikru ma ata ahlu siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar. Wal qasdu dzikru ma ata ahlu siyar bihi wa in isnaduhu lam yu'tabar. Jadi manhajnya Imam Baihaqi ini nyambung ya. Dari abad 5 sampai Imam Iraqi ya abad 8 juga masih dipraktekin sama ulama. Nah itu apa namanya al-i'timad, ya i'timad riwayat fi ilmi sirah seperti itu. Yang dipakai sama jumhur ulama. Itu tadi nomor berapa ya? 4. Nomor 4 ya. Poinnya. Nomor 4 atau nomor 5? Ya jadi mu'allif hanya nyebutin yang bisa dibilang mu'tamad lah. Artinya yang sahih, hasan, dhaif saja atau yang enggak ada sanadnya Nah, sama apa tapi dia masyhur. Nah, kemudian yang kedua, yang kelima adalah khusus di sirah khusus di Qasasul Anbiya. Khusus di Qasasul Anbiya beliau ini yang nomor 5 ya. Khusus di Qasasul Anbiya beliau enggak nyebutin Israiliyat Enggak nyebutin Israiliyat, tapi kecuali di keterangan ya tidak menyebutkan Israiliyat kecuali di keterangan nama saja udah. Hanya keterangan nama saja. Nama saja udah. Nah, sama masa. Jadi kan Israiliyat kan poinnya banyak ya, ada yang masa, ada yang nama, ada yang kisah. Ya kisah sampai kisah. Nah, kemudian ada yang banyak lah. Nah, beliau nggak ngambil Israiliyat ya. Apalagi yang udah ketahuan dhaif. Nah, itu kecuali nama. Nama beliau ngambil karena butuh data ya. Dalam data butuh nama sama masa supaya alurnya itu dapat. Nah, di dua ini ya menurut ana ya masih maksudnya ya bagus lah, artinya diringkas gitu supaya nggak ngasal gitu. Jadi kesimpulannya selain nama isinya apa satu kitab ini, walaupun itu sebelum Rasul ya ini bisa dijadikan ini bisa. Dan ana jujur saat baca kitab ini ya sekitar seminggu 2 minggu itu ana bisa simpulkan kitab ini bukan hanya untuk dibaca tapi untuk dimurajaah. Ini udah kayak matan jadi ibarat ilmu hadis ini udah kayak Nukhbatul Fikar, udah kayak Baiquniyah. Ya bayangkan saja ya kayak Al-Bidayah wan Nihayah ya, cetakan yang harusnya 10 jilid itu dijadikan seperti ini. Jadi sangat-sangat relevan untuk sangat worth it untuk kita baca hatami. Bahkan untuk diulang-ulang. Nah, langsung saja itu poin ke berapa?
kelima ya. Nah, poin ke-7 ya, poin ke-7 ke-6 ya. Tadi udah ya. Oh ya, nah poin ke-7 tadi apa? Poin ke-7 beliau ininya poin ke-6 beliau membaginya jadi ini jadi 8 bab. Jadi 8 bab. Nah, ini 8 bab ini udah yang paling cakep lah. Paling cakep pembagian masa tarikh Islam, yaitu adalah sebelum Islam ya, sebelum Nabi Muhammad, sebelum disebutin aja lah, nanti ini buat di per ininya. Nah, sebelum Islam yaitu 24 nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa plus peradaban kuno. Nah, ini keutamaannya. Ya, jadi beliau ngejelasin sejarah peradaban kuno. Jadi bab 1, Bab 1 hanya 40 halaman, Bab 1 hanya 40 halaman. Isinya qoblal Islam di sini maksudnya qobla bi'aqatin Nabi Muhammad SAW, itu sudah menjelaskan tentang sejarah 24 nabi plus sama apa namanya? Peradaban kuno. Ya, Mesopotamia, Firaun dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini Ana jelasin dulu pembagiannya. Pertama beliau 8 bab. Pertama qoblal Islam, kedua apa? Kedua Rasulullah SAW, ketiga Khulafaur Rasyidun, keempat Umayyah. Nah, sampai sini udah biasa lah ya. Keempat, kelima Abbasiyah. Nah, keenam Mamluk. Nah, ini tepat banget, tatkala Mamluk itu dijadikan periode sendiri. Karena memang dinasti Mamlukiyah ini ya paling termasuk di kan setelah Abbasiyah itu memang jelas banget ya perpecahan itu, dan nama khilafah aja sudah nggak ada gitu. Ya ketika itu pas di Tartar Mongol itu. Nah, maka para sejarah tuh bingung, ini namanya fase apa ya, fase apa. Nah, mayoritas ulama kata beliau ya, mayoritas ulama menamakannya adalah fase Mamluk. Jadi sangat benar sekali kalau ada mata kuliah namanya dinasti Mamlukiyah, itu tepat sekali ya, artinya sebelum Utsmaniyah. Nah, baru setelah itu Utsmaniyah ke-7. Nah, ke-8 baru modern ya, Islam modern. Nah, Islam modern ini kalau di jamiah kita nama ini apa, pelajarannya Hadharah Islamiyah ya, tentang Palestina, tentang apa ya, tentang masuknya Islam ke Indonesia, Islam modern lah. Nah, itu kita malah di bab ini ada ya, jadi di bab ini ada di kitab ini ada, itu maksudnya bab 8, yaitu setelah runtuhnya Turki Utsmani. Nah, terus sama proses masuknya Islam ke semua ke negara-negara Islam. Nah, bahkan mayoritas Muslim pun, negara-negara mayoritas Muslim pun dibahas. Jadi kesimpulannya secara global 540 halaman ini, 540 halaman kalau nggak salah, ini bukan hanya ilmu, tapi kategori ya, kategori tarikh Islam. Di sini ada minimal ada 4 ilmu. Pertama Qasasul Anbiya, ya, kemudian kedua Sirah. Nah, kemudian ketiga Tarikhul Islami secara umum, yaitu dari Rasyidun ya, dari Rasyidun sampai Daulah Utsmaniyah. Ini kan sering disebutnya Tarikhul Islami. Nah, jadi kalau di mata kuliah ada pelajaran Tarikhul Islami, kampus-kampus itu, nah biasanya maksudnya adalah dari Khulafaur Rasyidun sampai Utsmani. Nah, sama Hadharah Islamiyah, yaitu yang sering kita pelajari ya, yang tadi yang setelah runtuhnya Islam di Turki. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kalau Saljuk masuk Mamluk atau itu Turki ya? Itu nanti dibahas satu-satu. Bisa dia nggak masukkan di bab sendiri? Enggak, karena Saljuk ini sebelum Utsmaniyah. Jadi kenapa bagus, Saljuk ini adalah cikal bakal dari penerus dari Zinkia. Jadi apa, langsung dijawab aja ya? Langsung dijawab di sini aja. Iya, soalnya nanti bakalan kejawab juga. Siap. Pokoknya semua nama-nama Sofawiyah, Fatimiyah. Fasenya masuknya ke Abbasiyah, fase keempat. Saljukiyah itu adalah cikal bakal dari Utsmaniyah. Jadi satu kabilah soalnya. Sama-sama atrok, Masya Allah, sama-sama atrok. Jadi simpulannya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Rata-rata ke daulah-daulah yang seperti itu, Zinkia ya, itu cuma ngisi seabad aja. Zinkia abad ke-4. Nah, kelimanya Saljukiyah.
Nah, pas mulai abad ke-6-nya mulai ada buzur dari Utsmaniyah. Kalau Andalus masuk fase apa dia? Andalus itu setelah Umayyah. Lama. Iya, jadi dari Iya, fasenya ini fase-fase dari 8 tadi. dari 8 tadi Daulah Abbasiyah kan? Fase ya. Iya, dari Daulah Abbasiyah. Abbasiyah plus Mamluk, nah udah selesai. Nah, Mamluk selesai, Andalus habis, di akhirnya yaitu Daulah Banil Ahmar namanya. Banil Ahmar. Nah, ini Granada ya. Yang terkenal kan Granada. Terakhir pangkalannya Islam di Spanyol. Granada hilang, udah imperialisme atau penjajahan pertama yaitu Spanyol dan Portugal itu mulai. Islam angkat kaki, Eropa mulai penjajahan mulai dari nanti dijelasin ya. Satu-satu. Nah, ini nomor berapa nih? Nomor 7. 7 tadi. Iya, 7 boleh. Nah, nomor 8 sekarang manhaj yang ini. Nah, khusus di Qoblal Anbiya, peradaban kuno dan 24 nabi, itu beliau berdasarkan wilayah. Beliau berdasarkan wilayah. Ya, berdasarkan wilayah. Nah, jadi fase beliau, metode beliau di Qasasul Anbiya, nih beliau bukan fase waktu ini yang unik, bukan fase waktu dari Adam, Idris, Nuh, terus sampai Nabi Isa, bukan fase waktu. Beliau makainya daerah, pakai wilayah. Jadi 24 nabi itu ya sebagaimana yang kita pernah belajar, itu nggak keluar dari 4 wilayah, nggak keluar dari 4 wilayah. Pertama yang tertua adalah Mesopotamia. Nah, ini aja. Mesopotamia ini satu. Nah, Mesopotamia dari apa itu Mesopotamia? Mesopotamia itu adalah wilayah, bukan kerajaan ya. Mesopotamia wilayah bukan kerajaan. Ya. Itu dari kesimpulannya Bainan Dajlah wa Furat lah. Di antara sungai Dajlah dan Furat. Yaitu dari Kuwait nih, dari Kuwait ya, dari akhir teluk Persia, Irak, Syria sedikit, sama Turki Tenggara. Ini Turki Tenggara nih. Kelihatan nggak di situ kelihatan? Terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Kecuali kalau saya maju, Seth. Oh, majuin aja. Majuin aja. Ngobrolin lagi ya. Aduh. Tetap kecil. Tetap bahasa. Nggak apa-apa. Penting nama toh. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ini nggak apa-apa. Soalnya nih setelah ini bakalan ke peta terus nih. Ya. Nggak apa. Lanjut. Nah, jadi ini nomor 7 atau nomor 8 ya? Nah, poin berikutnya, beliau uniknya untuk Qasasul Anbiya nggak berdasarkan daerah ya, nggak berdasarkan masa. Adam dulu, Idris dulu, Nuh, Hud, kemudian terus sampai Nabi Isa. Nah, ya kalau yang mayoritas kan rata-rata gitu, Qasasul Anbiya punya Ibn Katsir dan banyak lagi itu urutannya masa. Kalau ini berdasarkan tempat. Ini ada plusnya, ada minusnya. Minusnya jadi kita tahu runtutan peradaban kuno ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, minusnya jadi kita nggak tahu siapa Nabi yang duluan nih. Ya, ini nggak dijelasin di sini. Tapi yang penting beliau ngejelasin masa mana. Misalnya Ibrahim masa Sumeria misalnya, Nabi Ibrahim masa Sumeria misalnya. Mesirnya ketika itu adalah dinasti Firaun pertama misalnya. Nabi Yunus misalnya masa apa? Masa Akkadian misalnya. Ana sudah ringkas, nanti saya kirim. Ya, peradaban kuno dan 24 nabi udah ana ringkas, cuman aduh nggak bawa laptop lagi. Nanti anak kirim, Anak kirim. Nah, kesimpulannya ini ya. Nah, tapi anak kayaknya ngejelasinnya berdasarkan nabi aja ya. Tapi mu'alif berdasarkan ini. Jadi beliau fasal 1 dari bab 1, fasal 1 dari bab 1 Irak, Irak. Nah, ini namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau ini adalah salah satu peradaban manusia pertama, Mesopotamia. Jadi ada 2, Mesopotamia sama Mesir. Ya, ini adalah peradaban pertama. Jadi makanya ini Timur Tengah
ini adalah ibu dunia, Ustaz. Nih, peradaban pertama dunia ini, ya Timur Tengah ini. Mesir sama Mesopotamia. Nah, ini sekitar 5.000 tahun yang lalu udah ada. Nah, tapi ingat ya, tawarikh al-qadimah itu semuanya takribiyah, Ustaz. Ya, bahkan barat aja takribiyah. Kita nggak bisa bilang barat itu kalau usurul qadimah itu tahdidiyah, nggak bisa, takribiyah. Bahkan melesetnya bisa 1.000 tahun, Ustaz. Melesetnya bisa 1.000 tahun, bisa 2.000 tahun, ya makanya sangat takribiyah. Nah, kemudian ini Mesopotamia. Nah, di sini ini Sumeria, ya di sini Akadia, ini Babilonia, utaranya lagi. Kemudian ada bangsa Het. Nah, kemudian ada lagi bangsa Metania. Nah, kemudian ini Syam. Nah, ini Irak ya. Beliau ngebaginya jadi 2. Fasal pertama Irak. Nah, fasal kedua Syam. Nah, kalau dibilang Syam itu terbagi jadi 2. Ya, pertama Syam Sugro sama Syam Kubro. Itlaq as-Saghir sama Itlaq al-Kabir. Kalau ada Syam Itlaq as-Saghir itu maksudnya Damaskus wa ma haulaha. Kalau ada, nih makanya kita taunya dari mana? Dari Siyak. Ya. Ini Itlaq Saghir yaitu maksudnya Syam, Damaskus sama haulaha. Ada Itlaq Kabir. Nah, Itlaq Kabir ini penting. Itlaq Kabir yaitu 4 negara, Ustaz. Bahkan bisa dibilang 7 negara. Yaitu Palestina, ya, kemudian Yordan, nah kemudian Syria, nah sama Libanon, 4 ini. Ya, Syria, Libanon, Palestina sama Yordania, plus bahkan bisa ditambahin, yaitu Timur Irak, suka disebut ini. Banyak kota di sini, Tikrit misalnya. Ya, Tikrit ini kadang-kadang orang bilangnya Syam. Timur utara, utara Irak nih. Utara apa? Barat. Apa nih? Barat Irak. Nah, sama Tenggara Turki, Sat. Ya, Antokia yang sering dibilang apa? Syam. Ya, kemudian Nasibin sering dibilang Syam. Ya, itu semua adalah negara Turki. Nah, kemudian sama utara Saudi. Nah, utara Saudi ini Banu Gosasinah ya, kerajaan Gosasinah ini sering dibilang Syam. Padahal ini masih deretan Saudi. Seperti itu. Ya, itu Itlaq al-Kabir li Syam. Muawiyah itu di mana? Muawiyah di Damaskus ya. Muawiyah Damaskus ini, bayangkan Damaskus ini adalah barat dayanya Syria. Ya, ibu kotanya barat daya Syria. Jadi kalau kita lihat ya benar juga, Damaskus itu di tengah-tengah posisi Syam. Ya, Syam itu kan tadi dari Turki ya sampai ke sini. Nah, ini Syam. Nah, tengah-tengahnya banget Damaskus. Ya, nah, kalau agak selatan ya Palestina dan seterusnya. Sampai sini paham, Set ya? Nah, fasal ketiga yaitu Mesir. Nah, Mesir itu kalau ada kata-kata Mesir zaman dulu, itu maksudnya yang utara aja nih. Utara ini aja nih yang ada peradaban. Ya, utara ini aja yang pantai Mesir. Kalau ada Firaun ini udah mainnya di sini aja. Ya, semua peradaban Heksos, peradaban Mesir. Nah, ini semua di sini. Di utara, enggak main ke bawah. Ya, kalau main ke bawah sini aja udah namanya bangsanya bangsa Nubi, ada lagi bangsanya bangsa Jubat, ada lagi bangsa banyak. Nah, ini selatan Mesir dan Sudan. Ya, sampai Ethiopia. Nah, ini bukan termasuk Mesir kalau dulu. Jadi kalau dibilang Mesir dulu ini aja udah delta Mesir. Tahu kan istilah delta? Delta itu jadi belajar ilmu fisik, ilmu ini nih. Delta itu apa? Muara. Geografi. Iya, ilmu geografi. Muara, ya muara sungai. Sungai kalau udah bermuara itu kan banyak sedimen tuh. Buangan dari darat tuh. Nah, itu kan biasanya lumpur ya. Lumpur. Nah, itu kalau ditunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, nanti dia jadi mengeras, jadi daratan. Jadinya daratan subur. Ya, kan kita suka ngeliat ya kalau di muara-muara itu kan banyak lumpur ya. Nah, itu kalau numpuk terus ditunggu ribuan tahun, nah itu jadi daratan, dan itu daratan subur. Makanya kota-kota Mansuro, Kairo, Iskandaria, kota-kota Dumyat, kota-kota ulama Mesir itu semuanya di sini, di delta Mesir. Delta terbesar di dunia, ya. Delta terbesar di dunia itu di Mesir karena terbentuknya jutaan tahun. Ya, seperti itu. Dan subur. Kita kalau ngelihat dari peta, ini kalau ada proyektor ini langsung Google Earth,
Kalau ada proyektor langsung iya apa biar lebih istifadah kan. Nah ini hijau Ustaz. Makanya peradaban Mesir ya dari zaman Nabi Ibrahim ya orang tuh Mesir itu hijau Ustaz. Ya Mesir hijau ya. Maaf apa seperti itu. Dah. Kita lanjut. Nah baru habis itu Jazirah Arab Ustaz. Jazirah Arab. Ya Jazirah Arab. Nah langsung aja setiap nabi ya. Nah Jazirah Arab pun sebenarnya banyak kerajaan Ustaz. Kita aja nggak tahu nih. Nah Jazirah Arab terbagi jadi dua Ustaz. Pertama pertengahan yaitu Qalbul Jazirah. Ini namanya semenanjung Ustaz ya, semenanjung Arab. Kenapa dibilang semenanjung? Karena Shibuhul Jazirah. Karena seakan-akan dia punya kayak pulau. Karena dari 3 sisi dia laut. Dari sisi keempat aja. Kayak ini. Ini semenanjung namanya ini semenanjung Liberia Ustaz. Semenanjung Liberia. Nah, makanya ada mu'alif ya apa namanya ta'iyah itu Ilbiri. Nah, karena ini semenanjung Liberia. Ini juga semenanjung Malaka karena dia seperti pulau. Nah, semenanjung Arab ini bagi jadi dua. Pertama Kolbun sama pinggir pantai. Pinggir pantai ini Hijaz, Yaman, ya Oman, Bahrain. Kalau ada kata-kata Bahrain zaman dulu, Ustaz, itu bukan Bahrain negara sekarang. Bahrain zaman dulu tuh dari Kuwait sampai Oman. Ya ada kata-kata Bahrain dulu. Nah Bahrain itu maksudnya Bahar Al-Hind sama Bahar Al-Furs. Bahrain itu Bahrul Hind ya sama Bahru Al-Furs. Jadi ini pertama ini nih teluk selat ini nih. Nah ini daerah sini ini namanya Bahrain. Seperti itu. Jadi bukan Bahrain yang sekarang. Ya seperti itu. Nah kita lanjutkan. Nah ini Ustaz. Arab Saudi itu pinggir-pinggirannya adalah kerajaan, tapi tengahnya adalah Baduy. Seperti itu. Ya, kita mulai dari Nabi Adam ya. Nah, Nabi Adam di sini beliau merojihkan bahwasanya Nabi Adam jumhur ulama merojihkan Nabi Adam tinggalnya di Jazirah Arab. Soalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ulama kaulnya susah dipastikan. Ini di mana nih keluarga Nabi Adam di mana tinggalnya? Ya seperti itu susah. Nah itu yang rojih. Ada sepeda jadi. Iya tapi yang penting saat ala kulihal Nabi Adam indal mu'arikhin ya jumhur mu'arikhin itu bilangnya di Jazirah Arab Sat. Di Jazirah Arab bukan di Syam bukan di ini. Nah di Jazirah Arabnya di mana nggak tahu. Nah sekarang masalah turunnya di mana Nabi Adam. Nah ini mu'alif merojihkan ya. Oh enggak, mu'alif enggak bilang. Tapi Imam Tobari itu merojihkan Imam Tobari ya di tarikhnya ya. Di tarikhnya bukan di tafsirnya, di tarikhnya ana baca itu merojihkan Nabi Adam turunnya di India. Nabi Adam. Tobarinya beda dong. Tobari apa? Tobari beda ya. Maksudnya? Beda penulisnya. Oh enggak, Enggak Tobari tafsir dengan Tobari yang itu. oh sama. Ya, apa yang penting beliau orang Iran ya. Beliau orang Iran. Ya di Tobaristan di sini. Ya kalau Tobaroni ulama hadis itu dari Tobariyah, Danau Tobariyah. Danau Tiberias, Danau Tiberias. Nah, ini Imam Tobari dari Iran ya. Bukan dari India ya. Tapi beliau merojihkan turunnya di India. Nah, beliau meriwayatkan sebuah hadis ya asar katanya Nabi Adam itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ya khud an Ka'bil Ahbar ya. Ya, tapi kan hadis wala haraj ya. Hadis wala haraj kata Nabi ya Israiliyat bolehlah. Nah, selama tidak ada yang membatalkan di agama Islam. Nah, Imam Tabari bilang, Ibnu Abbas bilang Nabi Adam turun di gunung tertinggi yang paling dekat sama langit. Ya, ya. Nah seperti itu. Nah, Dr. Sami Al-Maghlouf ya, Dr. Sami Al-Maghlouf kenal ya, Dr. Sami, ma'ruf. Sahibul Atolis ya, karangannya sampai dicetak oleh pemerintahan Arab Saudi sampai dikasih takrib ya,
sampai dikasih tertulis sama Malik Salman lagi jadi gubernur Riyadh San. Jadi nah apa rekomendasi banget nih San. Atlas Sami Al-Maghluz ya. Atlas Sami Al-Maghluz itu recommended. Nah, beliau merajihkan bahwasanya itu Himalaya. Ya, apa yang tadi riwayat Ibnu Abbas tuh. Ya, itu mah takribiyah saja. Maksudnya nggak bisa dimaktu, ghairu maktu, ulunnya semua. Melebar ke Nepal. Hah? Iya sebenarnya. Yang penting Iya, koroh Hindia lah. Seperti itu. Nah, langsung dah ya mungkin ketemu sama Sayyidah Hawa ini. Nah, enggak itu mah, tapi yang penting saat itu semua mazkur fi tarikh. Kita tentu. Jadi yang bukan berarti itu hanya mazkur fi afwahi mutawifin enggak, tapi emang mazkur fi butunit tawarikh gitu, fi butunit tawarikh. Ya. Ya. Kecuali sepeda tadi. Iya, kalau jual sepeda. Lanjut. Nah, habis itu Nabi Idris, nah ini juga ghairu maqtu'. Nabi Idris juga ghairu maqtu'. Yang penting sanadnya ana sebutin, nasabnya ana sebutin saat di apa? Di mulakhas nanti ana kirim saat. Lupa lagi di laptop. Mulakhasnya di laptop. Kemudian Nabi Idris tuh cucu keempatnya dari, kalau nggak salah cucu keempatnya dari Nabi Syith ya. Nabi Syith itu nabi kedua setelah Nabi Adam. Nah, kemudian baru Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh sebelum tufan ini juga sama ghairu maqtu'. Yang penting bekas bahteranya kila ya, salah satu bekas bahteranya yang kita kenal sekarang, yang sering kita lihat di media. Nah, itu di Gunung Ararat di Turki Tenggara. Gunung Ararat ya namanya, Ararat ya. Gunung Ararat, nah sampai sekarang di Turki ini. Nah, tapi kebanyakan mu'arikh itu bilang bahwasanya Adam di Jazirah Arab, Idris sama Nuh udah ke atas, udah ke Irak. Soalnya kenapa Jazirah? Paham ya Jazirah itu ya? Kalau ada kata-kata Al-Jazari ya, ulama kan banyak Jazari ya. Itu bukan dari Jazirah Arab, bukan. Jazirah itu adalah daerah hijau antara Sungai Dajlah sama Sungai Furat. Ya. Jadi kalau ada nisbat Jazari itu dari Jazirah. Jazirah itu bukan dari Jazirah Arab, tapi dari Mesopotamia. Nah, daerah Jazirah ini kurang lebih Mesopotamia lah. Tapi Mesopotamia lebih identik ke Irak. Jadi ke atasnya ini udah nggak dibilang Mesopotamia, tapi kalau dalam ilmu buldan Jazirah sampai ke Turki atas. Yang penting Sungai Tigris nih panjang, Efrat sama Tigris dari sini. Wah, kurang gede nih atlasnya ya. Harusnya yang Timur Tengah dulu ya. Nah, dari sini dari Kuwait ininya muara Sungai Tigris ini. Ya, dari sini sampai ke Syria, Nah, Sungai Efrat juga sama, dari sini ngebelah Irak, ke Syam sampai ke Turki. Nah, ini daerahnya hijau, daerahnya hijau. Ya, Jazirah. Ya, makanya pas Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab menaklukkan Jazirah ini, nggak dijadikan wakaf aja, wakaf am, nggak dibagikan ke gonimin, nggak dibagikan ke yang ikut perang. Kan biasanya kaidahnya zaman Rasulullah sama Abu Bakar gitu. Kalau langsung menaklukkan suatu tempat dibagi ke yang menaklukkan. Pas zaman Umar Jazirah enggak, karena terlalu menguntungkan, terlalu luas dan terlalu banyak, terlalu subur, karena dia itu diapit oleh dua sungai ya. Tapi walaupun diapit, dari sini ke sininya bisa 1000 km ya, jadi daerah suburnya bisa 1000 km dari sini ke sini nih ya, bisa 1000 km ya. Saya pernah ngedit buku ngedit terjemahan, nggak tahu terjemahan, saya sudah lupa sudah lama. Terjemahannya kan ada kata Al-Jazirah ya, dah badal Jazirah, diterjemahkan semenanjung Arab. Ya, itu dia. Maksudnya Jazirah itu. Iya, seperti itu. Jadi itu kesalahan lah. Kalau di buku-buku klasik kalau bilang kalau ada Al-Jazirah, Jazirah itu. Jazirah itu benar, Jadi kenapa dia makan Jazirah? Karena dia seakan-akan Jazirah, dihapit oleh air, dihapit oleh air. Segitiga begini. Ya, dari sini ke sini. Nah, di sininya juga ada sungai.
Dan sungainya termasuk sungai besar ya. Sungai besar. Nah, ini Al Jazirah. Nah, ini ininya ulama ya dari dulu. Dari Ruwatul Hadis, dari rawi-rawi Bukhari Muslim, Kutubus Sittah lah. Banyak yang Al Jazari. Ada kota di situ, Mosul di situ ya. Termasuk Jazirah, termasuk Jazirah. Termasuk Jazirah, Sat. Banyak sekali. Yang Mosul ini di utara, Sat. Mosul utara mau masuk Turki. Nah, ini semua ini. Ya, masalah kota-kota, Sat, silahkan bisa dibaca di sini. Ya, ini anak globalnya aja. Nah, kemudian Nabi Nuh. Nah, kemudian setelah tufan, Sat, ini nggak apa-apa kali ya, pas sebelum Nabi Muhammad agak diiniin, soalnya kebanyakan ini kan pada belum belajar yang Qasasul Anbiyanya kan. Maksudnya ininya tuh, pemetaannya tuh. Kalau Khulafaur Rasyidin mungkin udah kebayang ya. Rasulullah apalagi. Rasulullah nanti kita nggak bahas. Nah, ini pas Nabi Nuh, nah banjir, yang penting yang disepakati oleh orang oleh para pakar mulai dari Al-Qur'an, Taurat, Injil itu nyebutin banjir tuh semua. Ya, semua peradaban manusia. Semua peradaban manusia. Jadi bukan hanya di ini aja. Semua habis, semua habis. Nah, maka sisalah sedikit dari kaum Nabi Nuh dan sama 3 anaknya Nabi Nuh. Nah, baru ketahui. Nah, ini namanya ilmu lansab nih, Sat. Ilmu lansab jarang sekali dipelajari. Nah, di sini disebutin ilmu lansab. Nah, ulama berbeda pendapat, jadi 2 pendapat. Ada yang bilang semua manusia yang ada sekarang itu keturunan dari anak dari Nabi Nuh, dari 3 anak Nabi Nuh. Nah, adapun selain umat Nabi Nuh yang selain 3 anaknya itu keturunannya nggak ada yang langgeng, dan memang banyak wabah seperti itu. Dan juga kehidupan dulu ya mungkin keras ya, seperti itu. Dan dulu azab juga sih kalau Dia bisa juga diazab juga, menyelisih sedikit sedikit azab ya, itu kan karena keistimewaan umat kita ya. Keistimewaan umat Nabi Muhammad nggak dihabisin gitu, nggak dihabisin. Kalau zaman dulu ya mungkin diutus Nabi ya kan, Nabi kata hadis sahih jumlahnya berapa, 125.000 ya, Rasul berapa, 300 sekian belas. Nah, jadi bisa jadi yang umat yang dibawa Nabi Nuh yang selain 3 keturunannya itu ya bisa jadi diazab habis selesai gitu kan. Nah, pendapat yang kedua enggak, ada tetap manusia yang sampai sekarang yang selain keturunan Ham, Sam dan Yafis itu. Tapi yang masyhur pendapat pertama yang ada sekarang ini adalah, jadi kita saudara Ustaz Mubarak ya. Ya minimal dari Nabi Nuh gitu. Ya, dari Nabi Nuh, anak turunan Nabi kita. Nah, kalau Ham inilah jadi penguasa peradaban ya, khususnya peradaban kuno. Tadi Anda bilang Sam ini di tengah sini. Ini Sam, ya bangsa Semit ya, bangsa Semit atau Semit. Nah, ini di sini Syam, Irak, Jazirah ini Sam. Arab, Yahudi semua sini. Nasrani, Syriani, pokoknya syu'ub al-Arabiyah wal-Abriyah was-Siryaniyah di sini. Ya, itu anaknya anak Sam bisin ya. Nah, kalau Ham ke sini. Ya, Ham ke Mesir. Sat. Nah, ke sini. Nah, kemudian kalau Yafis ke timur, Sat. Ke timur dan utara. Nah, ini bangsa Turki ya, bangsa Kaukasoid nih. Bangsa Kaukas ya, bangsa Kaukas sama bangsa Asia. Nah, ini dari Yafis. Ya, dari Yafis. Nah, tapi peradaban semakin ini banyak yang hijrah dari Yafis ke sini. Ya, jadi kita nggak bisa. Nah, ini kaidah umum, Sat. Yafis itu ke timur. Ya, kalau Ham itu ke selatan, ke barat dan selatan. Nah, kalau kalau Sam di tengah. Kalau Ham di ini Afrika. Nah, kalau Yafis ada yang ke utara, ada yang ke timur. Jadi kebanyakan bangsa ini Yafis. Oh, afwan tadi anak salah. Yang ke atas Ham juga, Sat. Ham ke atas juga. Yafis ke timur aja. Nah, ini semuanya adalah secara golib ya, secara mayoritas
Nah, sepanjang berjalannya waktu itu banyak yang hijrah, keturunan Yafis ke sini, keturunan Ham ke sini, ya ganti-gantian gitu. Yang penting secara global itu seperti itu. Nah, jadi inilah deh peradaban manusia pertama. Nah, barulah muncul Nabi Hud. Nabi Hud ini udah Arab, Set. Nabi Hud di di Ahqaf, Set, di Yaman. Nah, kemudian Nabi Soleh, ada kuburnya. iya, ada kuburannya. Nah, kemudian Nabi Soleh, Madain Soleh itu di Ula. Nah, di Ula. Nah, ini semua jadi peradaban utama ini, Set. Nah, ini dinamainya Arabul Baidah, Set. Al-Arabul Baidah, Arab yang sudah punah. Arabul Baidah. Nah, datanglah Ibrahim. Nah, pas zaman Nabi Ibrahim ini udah Sumeria, Set. Zaman Sumeria Ibrahim. Nah, Ibrahim itu alurnya, Set, Ibrahim dari Irak masa kecil dakwah ke Namrud. Namrud itu Sumeria. Nah, ditolak, akhirnya nggak ada umatnya, akhirnya pindah ke Palestina. Di Palestina ada Mantiqah Al-Khalil. Ya, Hebron. Nama ininya Hebron, Set. Nama kotanya Hebron di Palestina. Nah, ini tempat tinggalnya Nabi Ibrahim dan cikal bakalnya Bani Israel, Set. Jadi Nabi Ibrahim dan Sarah yaitu tinggal di sini. Habis itu paceklik, Set. Paceklik pindah ke Syam, ke Mesir. Ke Mesir ini dinasti Firaun pertama. Dinasti Firaun pertama sebelum Musa, ya. Sebelum Firaun Musa, sebelum Firaun Yusuf. Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dinasti Firaun, dinasti Heksos namanya, Yusuf. Nah, ini habis itu ya kesemsem Firaunnya kesemsem, wah, Sarah cakep nih. Langsung dibilang wa akhi, ya kata disuruh itu Nabi Ibrahim adalah akhi. Dia ditanya, Ibrahim itu siapa gitu. Nah, supaya bisa kabur. Akhirnya pasti deketin, ya ini Israiliyat sih ya, sama Firaun, istri si Sarah ini kok nggak bisa terus gitu, pasti dideketin. Nah, ini akhirnya Firaun yakin, wah ini pasti ada apa-apanya gitu, apa ada santetnya. Akhirnya nggak mau, akhirnya dikasih hadiah Hajar, ya dikasih hadiah Hajar. Nah, Hajar akhirnya yang dikasih hadiah Hajar Sarahnya dikasih hadiah Hajar, ya Siti Hajar orang Indonesia, Siti Hajar. Nah, kemudian supaya ya oleh-oleh gitu. Nah, kata Sarah, yaudahlah, Hajarnya saya kasih kamu aja ya. Ibrahim bilang ke suaminya, ya Mas, ya ini Hajar buat kamu aja, siapa tahu kan kita bisa punya keturunan. Akhirnya dihibahkan lah, si Hajar dihibahkan ke Nabi Ibrahim. Akhirnya langsung punya anak. Akhirnya cemburu Sarahnya, udah punya anak, cemburu, akhirnya diusir Nabi Ibrahim. Ya, diusir kasarnya, maksudnya pindah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail ke sini, ya ke Mekah. Nah, Mekah ini ketika itu belum ada apa-apa, hanya sebagian riwayat bilang itu udah ada Ka'bah, tapi bangunannya Nabi Adam. Nabi Adam bikin Ka'bah. Nah, sebagian ulama kan bilang, nah yang bangun Ka'bah itu Nabi Adam. Ini ngikutin riwayat aja ya, ngikutin riwayat. Nah, akhirnya tinggal di sini, ketemu Zamzam dan seterusnya gitu-gitu. Akhirnya tinggal di sini dah. Orang pertama yang tinggal di Mekah yaitu Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti sama Hajar. Nah, habis itu Ibrahimnya bolak-balik deh, Set. Jadi punya istri punya dua markas, Set. Perjalanan 1 bulan. Oh, 1 bulan. Benar-benar. Nah, dulu itu kaidahnya, Set, perjalanan itu 1 hari 45 kilo. 1 hari itu perjalanan. Ini kaidah dalam ilmu buldan, Set. Dalam ilmu buldan itu farsah lah kalau bahasa gitu. 1 farsah. Masya Allah, 1 farsah. Bukan 1 farsah, 8 farsah. 8 farsah. 8 farsah atau 2 barit. Ya, 8 farsah. Lebih tepatnya 1 masafah. 1 masafah itu 8 farsah. Ya, nah, makanya 2 masafah itu boleh dikosor. Yaitu 2 masafah. Karena 1 orang itu 1 hari biasanya hanya 1 masafah, yaitu 40 sampai 40 km, Set. Makanya dari Mekah dan Madinah itu orang bilangnya berapa? Asyratu ayyam. Ya, asyratu ayyam. Mekah Madinah asyratu ayyam, maksudnya adalah 10 masafah. Jadi tinggal kali 10 aja, antara 400 sampai 450 kilo. Nah, dari Mekah ke Palestina, Set, 3 bulan, Set. Lebih dari 1000, Set. Lebih dari 1000.
lebih dari 1000. Itu perjalanan naik kaki atau onta. Jadi orang kalau naik onta sama naik kaki sama, Set. Sama, artinya iya seharinya, tapi ini sama istirahat ya. Jadi 10 jam lah, 10 jam perjalanan, sisanya istirahat, makan, akomodasi dan seterusnya. Jadi perjalanan normal zaman dulu itu ya hampir sehari ya. Kalau musim panas perjalanannya malam, kalau musim dingin perjalanannya siang, seperti itu. Ini jadi ilmu buldan nih. Nah habis itu, nah ini awal, nih runtutan awal ana sampaikan karena ini yang paling terpenting ya, setelahnya ngalir. Nah habis tinggal di berdua nih, Siti Hajar sama Nabi Ismail tinggal di Mekah, akhirnya lewatlah suku Jurhum. Jadi Arab yang pertama, Sat, Arab ini ilmu ansab ya. Arab itu ada 2, Sat. Siapapun orang Arab yang antum temui ya, apakah tinggal di Madinah, apakah tinggal di Condet, apakah tinggal dimanapun ya, itu pasti nasabnya nggak keluar dari 2, Sat. Qahtan sama Adnan ya, Qahtan sama Adnan. Nah ini ilmu jumhur ya, jumhur ilmu ansab ya. Qahtan itu adalah anaknya Nabi, keturunan dari Nabi Nuh, keturunan dari Nabi Hud, keturunan dari Nabi Hud, keturunan Ad. Hud itu keturunan Ad ya. Ya, Hud itu dari kaum Ad, maksudnya Banu Ad. Nah, Ad itu adalah cucunya Sam. Ad itu cucunya Sam. Nah, Nabi Hud ini masih kaum Ad. Nah, keturunan dari Nabi Hud ada namanya Qahtan, Sat. Ada namanya Qahtan. Nah, Qahtan ini, Sat, al-Arab. Aslinya kaum Arab ini Qahtan, Sat. Qahtan yaitu Yaman. Makanya kalau ada bilang Arab itu dari mana? Dari Yaman. Nah, ini ilmu ansab sedikit ya. Ini dari Yaman, Sat. Dijelasin di sini sedikit, di sini dijelasin sedikit. Nah, ini Yaman, Sat. Nah, bahkan Arab Al-Baidah aja, Sat. Kebanyakan Arab yang udah punah pun kebanyakan ini di Yaman. Ada yang hijrah ke Ula, yaitu Samud. Tapi habis itu dibasmi udah habis lagi. Jadi kesimpulannya Arab itu bermilenium tinggalnya di sini. Sampai bendungan Ma'rib ya, Sadu Ma'rib terkenal ya. Yang ada Sailul Arim yang ada di Al-Quran ya, apa itu baru abad 1 milenium 1 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi. Milenium sebelumnya ya Arab di sini. Pas bendungan Ma'rib hancur, pada kabur ya, pada diasporas tapi tetap Yaman masih ada Arab ya, seperti itu. Nah, pas Nabi Ismail sama Siti Sarah tinggal di Mekah, sekilas lewat suku Jurhum, terkenal ya Jurhum ya. Ya terkenal aja. Yang sering dibilangin ya manusia bangsa pertama yang meninggal di Mekah itu kan Jurhum. Nah, Jurhum lewat pengen ke utara. Ya pengen mengunjungin peradaban yang lain. Nah, Jurhum lewat, akhirnya ketemu Nabi lewat Mekah. Mekah ada mata airnya bagus nih, enak banget. Udahlah kita tinggal di sini. Akhirnya Jurhum tinggal di Mekah. Nah, Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Akhirnya Nabi Ismail jadi musta'arab. Keturunannya Nabi Ismail yaitu Adnan. Nah, makanya dibilang kaum musta'arab. Arab musta'arabah. Paham ya? Musta'arabah itu Arab secara lisan, tapi bukan Arab secara nasab. Bukan secara nasab. Ya, tapi kalau sekarang kalau dia bilang Adnan, ya udah ya Arab nasaban juga. Nah, jadi sebenarnya ketika itu Nabi Ismail dan Adnan, ketika itu bagi orang-orang Yaman, dia udah ibaratnya kayak kita, Arabun lisanan, tapi bukan Arabun nasaban. Ya, tapi itu khalil lah, itu zamannya Adnan lah. Nah, kalau zaman sekarang udah mau Qahtan mau Adnan itu semuanya Arab secara nasab. Nah, Rasulullah juga kan dari Adnan. Nah, Adnan terbagi jadi 2, Robi'ah sama Mudhar. Nah, Qahtan terbagi jadi 2, Kahlan sama Himyar. Itu semuanya pos utamanya, terus terbagi lagi. Mudhar terbagi jadi Qais Ailan ya, kemudian sama Kinanah. Nah, Kinanah ini Rasul. Sama Qais Ailan terbagi jadi Robi'ah sama Tamim sama Hanifah. Ya, itu semua orang-orang Najd, Nah, kalau Qahtan semuanya di Yaman, Himyar, Qudha'ah semuanya. Nah, kemudian Kahlan, Azd, Madhij, nggak asing ya, nama-namanya nggak asing kan, karena itu yang paling terkenal, Nah, itu semuanya di Yaman. Makanya kalau ketemu orang Arab, Anda bilang gini,
Coba ente cari kabilah besar ente. Ya, coba ente cari nasab ente ke kabilah besar ente. Nah, dari kabilah besar ente ke Nabi Adam, ana yang kasih. Kalau ente mau tahu kabilah besar ente Kindah misalnya, ya udah, ana cariin nasab Kindah sampai Nabi Adam. Nabi setiap ada orang Arab ya ana bilang kalau teman dekat ana bilang gitu. Ya karena musajalah saat mudawana musajalah. Sekarang ini kayaknya ada sebagian ulama mengatakan bahwa Arab itu setiap yang berbicara dengan bahasa Arab Arab gitu. Iya, Itu Masya Allah. disebut Arab. Iya. Dan memang secara internasional dual Arabia itu masuk negara-negara yang bukan keturunan bangsa Arab. Benar sekali. Tapi karena bahasa Arab bahasa Arab jadi disebut dual Arabia. Benar. Ada Juzul Qamar, ada Benar. ada Sudan bukan Arab. Benar. Tapi Iya. Mesir bahkan sebenarnya bukan Arab. Itu dia. Sebenarnya Mesir pun Irak bukan Arab. Mesir gitu. bukan Arab. Semua Tapi iya. karena berbahasa Arab jadi mereka disebut Arab. Benar. Jadi kalau kita patokannya ribuan tahun yang lalu, Arab itu cuma Yaman sama Saudi. Ya, Yaman sama Saudi. Nah, bahkan Bahrain aja bukan Arab. Ya, Bahrain bukan Arab. Jadi Yaman kesini ini baru. Ya, jadi ini aslinya Persia ini. Ya, seperti ini. Nah, ini Khalid ini bukan ini. Jadi Saudi sama Yaman doang. Kalau secara nasab ya. Dah, lanjut. Tadi Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya Banu Israel lah. Nah, Nabi Ishak ya. Beliau merojihkan buatnya Nabi Ishak padahal adik. Kan ulama berbeda pendapat ya. Ya, adik atau kakak, mana yang duluan nih, Ismail dulu apa Ishak duluan. Nah, beliau ngikutin qaul jumhur yaitu Ismail dulu. 13 tahun kemudian baru Nabi Ishak lahir. Nah, Nabi Ismail pun lahirnya di sini. Semua makanya nih kota Hebron di Palestina ini jadi Maulidul Anbiya. Karena Ismail, Ishak, Yakub bahkan Yusuf dan 11 saudaranya, 11 saudaranya itu di sini. Nah, di Hebrani di Khaliliyah, kalau bahasa Arabnya Khaliliyah, Mantiqah Khaliliyah. Nah, di Palestina, ya di dekat Yerusalem. Tapi bukan di Yerusalemnya, dekat di Yerusalem. Al-Khalil. Ya, terkenal kan Mantiqah Al-Khalil. Ya, atau bahasa Inggrisnya Hebron. Nah, ini di sinilah. Nah, barulah udah Yusuf. Nah, akhirnya Muamarah sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, akhirnya masukin sumur dan terus akhirnya dibawa ke Mesir. Mesir ketika itu dinasti Firaun pertama udah bisa dikalahkan sama Heksos ya. Dinasti Heksos. Nah, dinasti Heksos ini Imratul Aziz. Nah, itu dinasti Heksos itu yang Mesir di zaman Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ini di sini sampai jadi menteri pangan dan ekspor ya, Hafizun Amin ya Hafizun Alim ya, Makinun Amin. Nah, itu semua kerjaannya yaitu bid'ati muzjatin dan seterusnya. Nah, ini tukang pangan, jadi menteri pangan Nabi Yusuf ini menteri pangan dan menteri ekspor. Makanya yang suka beli, yang ngasih ke penjual. Jadi gini ini Syam ini masih kekeringan hitungnya. Yang subur itu ya Jazirah. Yang subur bukan Syam, maksudnya Palestina ini termasuk gersang. Nah, makanya orang-orang Palestina ketika itu salah satunya Ikhwatu Yusuf kalau mau dapetin gandum ya ke Mesir. Ya karena delta Mesir ini dari atas aja hijau, kayak hutan tropis ya, kayak Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya dikasih dan terus. Nah, akhirnya suruh Nabi Yusuf gimana? Di akhir surat gimana? Udah semuanya hijrah dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya hijrah ke Mesir. Nah, disinilah daulah Bani Israel kedua. Bukan daulah ya, Bani Israel nggak di awal-awal nggak punya kekuatan ya. Dan karena memang mereka eksklusif, nggak pernah dakwah. Jadi agama Yahudi itu agama keturunan. Nah, makanya di sini mantiqah pertamanya Israel, mantiqah keduanya adalah Bani Mesir. Sampai
beliau nyebutin pas di Mesir ini cuma 100 orang. Jadi dari zaman Nabi Ishak sampai zaman Yusuf, ya Bani Israel cuma 100 orang. Ya dari Yakub, maksudnya dari Ishaknya sampai Yusuf, sampai keluarga Yusuf itu Bani Israel cuma 100 orang. Masuk ke sini berkembang biak pas zaman Nabi Musa, ya diusir ke Gunung Sinai, kemudian balik lagi ke Palestina, yang Amalikoh itu yang fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nah itu semua Palestina udah. Itu fase Palestina. Nah itu Bani Israel jumlahnya udah 1.500. Ya ketika ya masih sedikit lah. Nah kemudian udah jam berapa ini? Sampai subuh. Ya kemudian Nabi Musa ya alurnya gitulah. Aduh ini asik sebenarnya, asik soalnya Atau setengah jam lagi kan? Atau 25 menit lagi? Oh 25 menit lagi, siap Sampai jam 10. Atau gini aja dah, baca sendiri aja ya. Sekilas Dipercepat saat kalau bisa. ngalir aja ya. Alurnya aja. Ini kan 25 menit ya. 25. Sebenarnya ini juga garis besar sih sebenarnya. Sebenarnya jujur saat ini garis besarnya gitu. Antum masih kuat nggak Sat? Hah? Antum masih kuat nggak gitu? Kuat insyaallah. 25 menit lagi 10 Khawatir ada yang sibuk atau apa? Iya, 25 menit Jam 10. 10 menitnya Anbiya, nah 15 menitnya sisanya lah. Iya. Ya 5. Tadi Bani Mamluk. Iya. Karena Abbasiyah Umayyah kan sudah insyaallah ya. Oh yaudah gitu aja. Nah sekarang Qasasul Anbiya selesai aja dah. Selesai aja. Ya. Anbiya Iya. Jadi yang penting Mesir Musa ya. Ini boleh lihat tulisan nama tulisannya Al-Mukhtar min Qasasil Anbiya. Jadi ringkasan Qasasul Anbiya. Bukan ringkasan ini ya. Ringkasan Qasasul Anbiya. Ini fase-fase kehidupan Nabi Musa ya. Mulai dari kecil ya itu surat Al-Anbiya lah, surat kan Nabi Musa ini kan nabi yang paling banyak disebutkan di Al-Qur'an. Nah, ini wah, antum bikin alur ceritanya Nabi Musa itu sulit. Karena kan nggak urut kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ngurut. Nah, Nabi Musa susah. Nah, anak itu ngurut gituan. Kudu hatam Quran beberapa kali, kudu baca tafsir beberapa kali. Alhamdulillah anak ngurutin tuh kisah Nabi Musa. Kudu baca Qasasul Anbiya, kitab-kitab yang ini. Pas anak baca kitab ini udah ditarik sama dia cuma 2 halaman. La haula wala quwata illa billah. Ini keren banget asli Ustaz. Anak baca ini senyum-senyum karena ini udah kayak matan ya. Anak bikin sampai hatam ya. Nabi Musa, nah udah nanti bisa dilihat di sini ya, Nah baru setelahnya udah keluar, Nabi Musa udah keluar dari sini kan, nikah dulu ke Madian ya, ketemu Nabi Syuaib dan seterusnya lah, bolak-balik. Ini Sinai di sini ya. Ini Sinai di sini. Sinai itu di sini nih, di Semenanjung Sinai. Namanya Semenanjung Sinai karena memang kayak pulau lagi gitu kayak pulau. Dan seterusnya kayaknya cukup lah. Cukup, yang penting nanti dibaca di sini. Beliau dijelasin sampai 25 nabi ya, 24 nabi. Nah, sampai akhirnya Ashabul Ukhdud itu Mamlakah Kindah, Mamlakah Himyar. Mamlakah Himyar ini kita langsung aja lah ke setelah Nabi Isa lah ya. Setelah Nabi Isa dah, lanjut lah. Nanti dibaca sendiri dah. Soalnya agak panjang ya. Nah, setelah itu baru Himyar. Nah, disinilah Raja Abraha. Raja Abraha yang iniin Habasyah. Di sini udah dikuasain Persia 100 tahun kemudian udah dikuasain Persia. Ini juga sempat dikuasain Alexander Makedonia, dan itu bukan Iskandar Dzulqarnain ya. Jangan menganggap Iskandar Al-Makduni itu Iskandar Dzulqarnain. Itu khotoun fahish ya. Khotoun fahish. Kalau Iskandar Al-Makduni mah Yunani, dan itu baru baru milenium pertama, 1 milenium sebelum Masehi. Nah, kalau Iskandar Dzulqarnain la yuqta' bi zamanihi. Apakah yang penting beliau menguasain semua peradaban timur, ya peradaban Iran dan semua peradaban Mesir. Nah, makanya dibilang Dzulqarnain. Ya, dibilang Dzulqarnain. Karena ini di dunia ini pemeran utamanya di sini aja ribuan tahun. Jadi ribuan tahun mungkin di sini udah ada orang, di sini udah ada orang.
Di sini udah ada orang. Ini aja yang belakangan, Sat. Ini aja yang belakangan ya. Amerika ini belakangan suku Hindia. Iya. Di suku Hindia ini nasabnya belakangan ya. Konoha ada sih. Apa? Di Konoha ada. Apa itu? Apa tuh? Enggak asli, Sat. Apa? Enggak. Oh, Enggak. Konoha. Konoha apa tuh? Tuh kan. Enggak masuk dulu enggak masuk. Oh iya. Itu nanti lagi makan ya. Lagi makan ceritain kan. Kayaknya menarik. Nah, Makanya zaman Dzulqarnain sudah ada di Amerika. zaman gimana? Dzulqarnain Zulkarnain. ketika mengelilingi dunia itu sudah ada orang di Amerika. Allahu a'lam, Sat. Allahu a'lam. Itu yang kayaknya sudah ada orang. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya, memang sebagian pakar sejarawan itu bahwa mobilnya sampai di pesisir Amerika Selatan itu kan tapi kan kita Iya, Zulkarnain, Sat ya. Iya. Iya, soalnya ini yang penting gini aja, Sat. Yang penting gini aja. Yang rojih masa Iskandar Zulkarnain dhonni la yuqta. Ini yang rojih. Yang muttafaq baina muarrikhin, nah itu Zulkarnain enggak ini. La yuqta bi zamanihi. Yang penting ini peradaban yang terbaru, Sat. Yang penting ini Amerika peradaban paling baru. Ya, seperti itu. Suku Hindia. Nah, habis itu baru Rasulullah SAW. Nah, ini langsung aja lah ke Rasulullah ya. Rasulullah cuman Anda sebutin. Jadi kesimpulannya, Sat, Rasulullah dakwah 11 tahun. Nah, ini udah sudah menaklukkan beberapa negara ya. Saudi, yang penting semenanjung Arab, Sat ya. Ini Saudi Saudi zaman Nabi ini semuanya udah semenanjung Arab. Nah, Arab ya Yaman, Saudi Arabia, Oman, ya Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait. Nah, ini semuanya udah dimasukin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, zaman Khulafaur Rasyidin ini ditambah ini 30 tahun ya, 30 tahun, tapi futuhatnya cuman di 3 khalifah ya. Rasyidin, Abu Bakar, Umar sama Utsman ya. Pas Ali udah nggak ada futuhat lagi, Sat. Nah, ini udah segini, Sat. Udah Iran semua. Jadi ini, Sat. Ini namanya Irak ya. Nah, ini tadi udah Syam ya, udah dijelasin ya. Nah, ini namanya Bilad Kurdistan, Sat. Bilad Kurdistan. Kalau terkenal ya Kurdistan ya, kita di sini ya. Nah, ini Kurdistan ini Irak Utara, terus sama Turki Tenggara, sama timur lautnya Syria. Nah, makanya sampai mau jadi negara sendiri tuh Kurdistan tuh, cuman nggak jadi. Nah, ini karena lumayan gede, Sat. Bangsa Kurdistan tuh nama bangsa, Sat. Nah, bangsa. Nah, ini Kurdistan udah ini, kemudian Mesir. Nah, pas di Libya berhenti, Sat. Pas zaman Khalifah ya, kan terkenal ya, Umar bin Khattab ngelarang untuk membuka terlalu luas. Ini udah luas banget dari Madinah ke sini, berapa ribu kilo, takut kehilangan kontrol. Jadi ini, Sat, keistimewaannya Asrun Nubuwah, Khilafah Rasyidah sama awal Umayyah, keutamaannya apa? Kita tuh menjajah tapi ngajarin juga, naikin SDM gitu. Ya, jadi dakwah juga. Nah, pas zaman Abbasiyah enggak. Nah, buktinya salah satu korbannya adalah ini, Sat. India ini dikuasain sama Islam, Sat. Dikuasain. Ya bukan ada muslim di situ, enggak. Kerajaan Islam, Sat. Dari Abbasiyah, Sat. Dari Abbasiyah sampai Mongol, Sat, abad 10 ya, sampai Mongol Islam. Sampai dinasti Zahiruddin Babur. Nah, itu udah jadi hampir 1 milenium, Sat. Hampir 1 milenium umat Islam di India. Cuman sayangnya ketika itu asrnya udah asrul dha'af Islam, dan hanya kekuasaan aja. Jadi tau'iyah ya. Inayah, markas inayahnya nggak ada di sini. Ya, markas inayah untuk tau'iyah ya, untuk apa? Iya. Markas inayah untuk apa? Tau'iyahnya nggak ada, Sat, di sini, Sat. Tau'iyah, makanya
Ya udah, tauiyahnya nggak ada. Nah, jadi makanya Hindu Buddha yang lebih senior ya, Hindu Buddha yang lebih senior dari pasukan Abbasiyah malah jadi minoritas, jadi mayoritas lagi, Sat. Ya, jadi Hindu Buddha malah ini sampai sekarang. Ya. Ya, problemnya waktu pecah Pakistan India banyak yang hijrah ke Pakistan. Iya. Itu juga salah satu ini. Benar-benar. Iya. Jadi memang saat itu memang banyakkan ahlul dhimahnya gitu. Iya, jadi dari dulu, jadi gini Sat, kalau Biladusin, sungai Indus nih, Biladusin Sindi itu sungai Indus, nah ini Pakistan, ini kuat Sat, Islam, dari dulu Islam Sat, Islamnya kuat, Islam Gauriyah, Islam kerajaan Ghaznawiyah, kerajaan sampai Saljuk aja pernah Sat, Saljuk aja pernah nguasain India Sat. Nah tapi pas nguasain Pakistan, tapi Indianya ini ya Indianya ini, nah ini soalnya ini besar sekali Sat, besar sekali, makanya pusatnya hanya di Delhi Sat. Pusatnya hanya di Delhi, di tengah, di utara aja. Nah sisanya ini yang tadi Ana bilang Sat, nggak ada tauiyahnya gitu. Kalau ini emang udah mendarah daging ini Sat, ini nih Gujarat, Punjab itu Islam, Punjab, Gujarat, Kashmir, udah itu Islam nah. Islam ini nih rentetannya, Gujarat, Punjab, Kashmir. Nah ini 3 bangsa ini, bangsa Punjab, bangsa Kashmir. Nah ini Islamnya kuat Sat. Karena dia ngekornya Sat, kebanyakan Sat, ngekornya ke sini. Ya ngekornya ke timur, ke barat. Ya daulah-daulah Islamiyah Sat. Daulah-daulah Islamiyah. Nah ke selatan-selatan ini bangsa Dekan Sat, bangsa Dekan, terus Jaronpur, ini bangsa Jaronpur. Nah ini agak jarang, ini bangsa Bengali ya, ini bangsa Bengal. Nah ini 3 ini bangsa-bangsa ini kurang gitu Sat. Ala kulihal ditambah lagi sama perpecahan tadi ya, revolusi India Pakistan. Wah itu ini lagi panjang lagi ceritanya. Nah udah, sekarang Umayyah Sat. Ini Umayyah. Sisa berapa Sat? 5 menit atau 10 menit? Tadi dihafal kan? 15 menit. 15 menit lagi. Nah, habis itu Umayyah. Nih sekilas saja Sat ya. Tadi hudutnya Sat. Hudutnya penting nih. Soalnya kita ngalur aja Sat ya. Enggak perlu cerita dalam ya. Alur aja, alur. Nah, sekarang Daulah Umayyah ya. Tadi Khulafaur Rasyidin sampai sini ya. Khulafaur Rasyidin sampai sini Sat. Sampai Libya dah. Tunis enggak. Tunis enggak. Jadi cuma sampai segini Sat. Khulafaur Rasyidin Sat. Ya. Jadi semua yang di barat Mesir namanya Maghrib. Ya. Semua yang di barat Mesir ini namanya Maghrib. Nah, ini Libya Sat. Ini Maghrib. Nah, kalau ini namanya Maghribul Aqsa Sat. Maghribul Aqsa. Ya, Al-Maghribul Aqsa. Ya, dari Tunis, Aljazair sama Maroko ini udah Maghrib yang jauh. Udah Maghrib yang jauh. Ya, seperti itu. Nah, Khalifah Utsman nggak nyampe sini. Nah, terus Khalifah Utsman juga, ini Rashidah dulu ya. Ini baratnya udah ya sampai Libya. Nah, ininya sampai ini, sampai Yaman biasa. Nah, utaranya sampai bangsa Kaukos atau bangsa Kaukas. Ya, bangsa Kaukas. Bukan Kaukasoid ya. Kalau Kaukasoid lebih atas lagi. Ini bangsa, kalau Kaukasoid penamaan modern ya. Tapi ini Kaukas ya, Kaukas. Nah, Kaukas ini Armenia, Azerbaijan sama Georgia Sat. Ini zaman Utsman udah nyampe sini. Yang Hudzaifah bin Yaman Sat jihad di sini sampai berbulan-bulan nggak pulang-pulang, nggak tahu kapan pulang. Kosor di sini berbulan-bulan, ya lebih dari setahun malah. Ahkamul Safar lanjut karena lagi jihad di sini. Dan ya ini udah salju Sat, udah dingin ini. Udah dingin. Ya, ini dalam bangsa Kaukas. Kalau ada bangsa Kaukas itu maksudnya ini 3 negara ini Sat. Sama siapa? Sama Rusia. Bangsa Kaukas itu apa? Bangsa Kaukas itu yang tinggal di antara 2 laut Sat. Laut Kaspia, ini danau tapi dinamain laut ya. Karena besarnya bukan main. Segede. Iya, nah segede Irak. Danau segede Irak. Nah, ini
Kaukas, laut Kaspia sama laut Hitam. Nah ini namanya bangsa Kaukas. Nah Turki, Khilafah Rashidah udah sampai sini, tapi belum Turki ya. Turki belum, Zat. Turki. Nah baru Syam aja dikit, Turki Tenggara. Nah sama Kaukas. Nah timurnya Zat, Khilafah Rasyidin sampai sini Zat, Khurasan Zat. Apa itu Khurasan? Nah penting nih. Apa itu Khurasan? Khurasan itu Iran Barat, Iran Timur, Afghanistan Barat sama Turkmenistan, Zat. Ini namanya Iran Barat. Ya, ini namanya Iran Barat. Ini namanya Khurasan. Nah, kalau Iran Tenggara sama Pakistan sama Afghanistan sedikit, ini namanya Sijistan. Nah, kalau ini namanya Biladusin. Ya, Sungai Indus. Sungai Indus ini Pakistan, Zat. Sampai ke India dikit. Dari sini sampai ke Kashmir. Ini namanya Sungai Indus. Ya, zaman Umar udah ke Sungai Indus, Zat. Ya, Sijistan ini udah ada. Zaman Khulafah Rasyidin udah masuk. Nah, Khurasan udah masuk. Bilad ma wara'an nahar. Nah, penting. Bilad ma wara'an nahar. Nahar ini Nahar Jaihun, Zat. Nahar Jaihun tuh di Turkmenistan, Zat. Ya. Nah, ini maksudnya bilad ma wara'an nahar. Nah, tapi perlu diketahui ada namanya, terkadang kita bisa ulama bilang biladu wara'an nahar itu nahroin maksudnya, Zat. Biladu ma wara'an nahroin, yaitu Jaihun sama Saihun. Saihun ini udah di Kazakhstan, Set. Nah ini belum, nanti pas zaman Abbasiyah. Jadi bilad ma wara'an nahar sama Nahar Jaihun sama Nahar Saihun ini kalau sekarang namanya adalah Asia Tengah. Ya, paham, Set, ya? Asia Tengah. Nah Asia Tengah itu di antara dua sungai ini ribuan kilo, Set. Antara Jaihun sama Saihun. Jaihun di Turkmenistan. Nah, Saihun di Kazakhstan. Nah, ini ada Bukhari, ada Tirmidz, ada ada Samarkand, kota-kota besar. Nah, Syafi'iyah Muhaddithun, ini bilad ma wara'an nahar, Zat. Syafi'iyah Muhaddithun, nah ini di bilad ma wara'an nahar. Nah, kalau Naisabur, ya ini masih Khurasan. Nah, baru ini Persia. Nah ini namanya Dailam. Biladu Dailam namanya. Biladu Dailam ini Iran Utara. Dailam. Iran Barat itu namanya Faris, Persia. Nah, karena Persia itu ini markasnya, Sir. Nah, kalau ini Khurasan, ini Sijistan dan seterusnya. Nah, zaman Khulafaur Rasyidun baru masuk Biladu ma wara'an nahar, baru masuk Sungai Jaihun. Nah, Sungai Jaihun aja udah. Nah, habis itu baru Abbasiyah. Nah, Abbasiyah sampai sini, Sir. Ya, maaf tadi Khulafaur Rasyidun ya, sekarang Umayyah. Nah, Umayyah sampai sini, Sir, Bordeaux. Kota Bordeaux di Prancis Selatan. Ya ini semua caplok udah sama Umayyah, Sat. Ini semua nih. Tapi ini utara semua ya, utara semua. Adapun suku Sonhaja, kemudian suku suku-suku Afrika, Sat. Suku-suku Afrika. Nah ini nanti Abbasiyah. Jadi Umayyah cuman pantai aja nih. Karena ini barbar, suku barbar utara. Suku barbar nih utara. Nah ini pada kulit putih. Yang kulit putih. Nah ini sampai Bordeaux. Nah kemudian nih Turki juga belum. Turki belum, Set. Turki masih segini. Baru timurnya aja. Nah kalau di ini Umayyah ya. Umayyah ada 14 khalifah, Set. Yang kuat cuman sampai khalifah ke-10. Ya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ya Hisham, khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Ya yang futuhat itu cuman 3. Yang futuhat 3. Muawiyah, khalifah pertama, kemudian Walid, khalifah ke-6, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, sama khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah ini 3 khalifah yang futuhatnya besar, tapi setelah Hisham udah. Jadi kesimpulannya sampai khalifah siapa Islam itu kuat. Ya, bahkan kita bisa jawab adalah khalifah Hisham, khalifah ke-10 dari dinasti Umayyah. Karena kenapa? Karena nggak bakalan terulang lagi, bahkan Abbasiyah, bahkan Harun ar-Rasyid. Karena kenapa? Pas Harun ar-Rasyid udah ada 2 ilat, sudah ada daulah-daulah kecil kayak Agoliba, ada Risa. Nah ini semua udah ada, Rustumiyah di barat ini. Nah tapi pas zaman Hisham, pas daulah Umayyah,
ini Sat, dari Prancis sampai Cina Sat. Turkistan, Cina Timur, Cina Barat, Turkistan Sat. India, ya ini adalah satu kepemerintahan yaitu Islam. Belum ada daulah-daulah kecil, belum ada. Dari sini ke sini itu bayar pajak ke Damaskus. Dan hebatnya lagi tauiyahnya jalan Sat. Dan bahkan di dawawinnya Sat, kantor-kantor cabangnya, kantor-kantor gubernur, kantor-kantor cabangnya itu pelayanannya pakai bahasa Arab. Bayangin Sat. Makanya huruf Arab itu tersebar Sat. Huruf Arab tersebar bahkan ke bangsa Urdu pun tulisannya Arab. Cina, Kurdistan, Turkistan pakai Arab. Ini Arab. Nah, bahkan Spanyol aja banyak peninggalan-peninggalan Melayu juga. iya, Melayu sampai ke sini. Ya, sampai ke sini juga banyak Arab.
Maka